itu yang seperti apa, terus cara ngitungnya piye, nah itu nanti tolong dijelaskan. Terus sama kemarin itu zakat yang sudah nisab 1 tahun misalnya. Nisab 1 tahun itu kemarin sempat saya diskusi sama Desa terkait dengan inventory. Inventory itu spare part yang kita punya sudah stok, apakah itu juga dikonversikan dalam bentuk emas? Nek emas kan jelas karena perhiasan, kemudian dia usia setahun, kemudian ini shopnya 85 atau 85 gram ya kalau nggak salah, udah setahun, nah itu kena zakat. Nah sekarang kalau inventory dalam bentuk spare part, apakah ini juga apa ya, apple to apple dengan emas apa tidak? Nah gitu ya. Nah ini juga mohon dijelaskan. Terus yang terakhir, pemberian zakat ini itu kemana saja alokasi yang paling tepat? Misalnya contoh, oh kita itu punya karyawan, delalah karyawan ini juga tidak mampu, apakah boleh nggak disalurkan ke karyawan? Karena itu kita anggap sebagai kerabat terdekat, ya kan? Kan yang paling dekat itu adalah saudara kan gitu ya, tetangga, kemudian orang tua ya kerabat misalnya. Nah ini seperti apa gitu? Nah monggo, ada kira-kira ada 4 hal yang perlu disampaikan. Langsung mau, monggo. Mungkin santai mau. Kayak dosen kami ya, tapi yo dosen kami. Tapi saya ujian kita saya kemarin itu galak-galak gitu Pak, orang-orang itu itu senggol dikit salah itu langsung di cut gitu Pak. Nggak mau tahu, harus gini ya gini, kalau nggak mau ya silahkan mengundurkan diri gitu. Gitu. Dari karena pihak luar itu kan. Tegas berarti ya. Tegas itu Pak. Bahkan sempat satu meja itu ketahuan langsung suruh, kalau enggak kamu diskualifikasi gitu. Langsung ya eman-eman 2 juta ya. Gitu. Ya alhamdulillah ini terima kasih sebelumnya sudah dikasih waktu ya untuk sedikit sharing-sharing berkaitan dengan zakat ya. Pada dasarnya zakat itu mungkin banyak artinya ya. Dalam Al-Qur'an itu ada yang mengartikan tumbuh, berkembang, berkah dan sebagainya. Tapi pada prinsipnya zakat itu membersihkan orangnya gampang. Nah, zakat secara garis besar itu dibagi 2 Pak. Zakat fitrah dan zakat mal atau zakat yang lainnya. Nah, zakat fitrah sudah jelas ya. Kita tiap Ramadan diwajibkan, entah Anda miskin, entah Anda kaya, harus mengeluarkan zakat fitrah. Walaupun miskin. Yeah. Tapi nanti esensinya tetap kembali ke mereka. Oh iya iya. Nah, karena ibaratnya sebagai penebus diri zakat fitrah itu jelas ya, itu beras kalau di kita ya di lingkungan masyarakat Indonesia itu lebih afdolnya gampangnya 2,5 kilogram beras itu. Nah kalau zakat yang satunya zakat mal itu punya arti esensi yang banyak gitu. Oke, ke satu-satu dulu, ke zakat fitrah dulu ya. Jadi ini juga ya supaya saya dikasih pemahaman ya. Jadi zakat fitrah itu kalau di kita itu memang Mas, apa namanya, dikasih beras dan dikasih uang. Nah itu bener ora gue secara, kalau secara agama memang tidak diwajibkan untuk memberikan secara uang kepada mustahiknya. Tidak diwajibkan Karena itu sebagai bahan pokoknya dia gitu. Uang nanti yang pertama penyalahgunaan Pak, jelas. Harusnya tinggal beras tapi malah tinggal yang lainnya gitu. Tapi kalau kita membayarkan dengan zakat dengan uang itu boleh Pak. Karena nanti ada pihak ketiga yaitu panitia zakat atau amil zakat. oh kalau ya, orang muzakinya itu boleh Pak. Boleh menggunakan ya, uang, betul. Tidak harus pakai beras. Ya. Tapi pemberian orang ke apa jenis muzaki satunya itu ya? Mustahiknya itu wajib beras. Wajib beras atau bahan pokok. Bahan pokok. Sesuai dengan nilainya. Kalau di Arab kan ada kan. Okay. Beras mungkin mereka tidak doyan gitu. Oh. Nah, itu kan disesuaikan dengan lokasi gitu ya. Afrika dan negara itu kan ya ada yang beras, ada yang jagung gitu. Nah, saya kan ada ukurannya masing-masing gitu. Nah, kalau muzaki yang berzakat itu zakat fitrah memang diwajibkan untuk mengeluarkannya, boleh baik uang maupun barang.
itu masalah khilafiyah sih Pak. Masalah khilafiyah, masalah keyakinan diri lah. Aku mantepnya di mana gitu. Tapi untuk menyalurkan mustahil jangan sampai untuk wujud uang. Nanti hilang prinsipnya zakat itu sendiri gitu. Nah, di situ makanya ada amil zakat dan panitia zakat. Beda. Orang di masjid itu panitia zakat. Panitia zakat itu hanya sebagai wakilnya si muzaki. Nggak boleh ngambil hak 1% pun dari hartanya zakat sekali tadi. Tapi dari amil itu boleh mengambil. Tapi nek zakat fitrah biasanya banyaknya memang disalurkan langsung, Pak. Gitu. Nah, di situ zakat fitrah memang sistemnya kayak gitu, Pak. Jadi beras atau uang diserahkan kepada pihak langsung dari panitia zakat atau muzaki atau amil, nanti diserahkan langsung ke mustahil. Nah, gimana kalau saya seratnya langsung tak kasihkan langsung? Sebenarnya ada satu paham ya, syarat itu boleh Pak, boleh dikasihkan langsung. Tapi dengan syarat harus menjaga bahasanya orang Jawa Timur, orang itu tuh khidmat ya Pak. Gitu. Orang ngasih itu jangan sampai menjatuhkan dia. Gitu. Oh. Ya. Itu maksudnya. Dan jangan jadikan kadang-kadang candu Pak, kayak gitu Pak. Dan jaga gitu. Gitu ya, makanya kehati-hatian di situ ya. Memang kalau kita merasa oh saya ini aja nggak apa-apa kok, nggak apa-apa Pak, itu zakat fitrah. Kalau pengen dilaksanakan panitia zakat karena mungkin masih sekitar ya berarti sebagai guyur rukun ya nggak apa-apa. Zakat fitrah itu Wajib 100% dalam bentuk beras. tidak harus Pak. Sekali lagi khilafiyah, kemantepan nantinya mana. Oh beras boleh, uang boleh, tapi asal wajib ke mustahiknya itu harus. Enggak, maksudnya beras. Ini maksudnya kepada mustahiknya harus beras. Harus beras. Walaupun berasnya misalnya dia ada 5 dikasih sampai 10 apa 20 kilo misalnya. Enggak apa-apa Pak, itu nanti itu tetap beras gitu ya. Beras. Karena memang pada akhirnya sih kita lihat mereka jual lagi tuh. Nah, itu urusan dia Pak. Urusan dia. Kita urusannya sama Bismillah itu. Sama gitu ya. Ini kalau urusan dia walaupun kita tak kasih uang ya buatnya beli yang lain. Berarti kalau di situ punya inisiatif malah salah ya. Kita sebenarnya gini sih Pak, kan sebenarnya enaknya lewat amil atau panitia zakat itu kan memang dari muzaki dipasang ke amil itu sudah tugasnya sudah selesai si muzaki. Nah kalau kita mau ngasih ke mustahik itu kita dikte ya kalau saran saya mending nggak usah Pak. Terserah dia gitu ya. Terserah dia, karena kita sudah niatkan ikhlas kasihkan. Ya pengen kasihkan uang ya sama aja Pak, tetap nanti dia dipakai untuk apa? Mungkin kayak si anak itu beli pulsa atau tuh skin Mobile Legend gitu kan. Bisa atau mungkin kebutuhan lain membayar utang gitu kan. Enggak, maksudnya sembako atau beras itu kan difungsikan untuk membahagiakan dia di bulan suci nanti, di bulan fitrinya, di Idul Fitrinya itu pengen senang gitu. Yang lainnya kok masak-masak kira masak-masak gitu kan. Ini soalnya aku juga panitia soalnya. Jadi kadang itu gini Mas, dapat beras misalnya 1 ton, uang senilai 10 juta. Nah, berarti nek panitia kan berarti harus memberikan uang 10 juta tadi dalam bentuk beras. Ke situ baru dibagi toh. Gitu ya yang benar ya. Tapi jangan dicampur Pak. Berasnya si miskin dan si kaya nggak boleh dicampur. Itu ada Pak. Oh nggak boleh dicampur. Nggak boleh dicampur. Harus disendirikan. Beras si kaya itu harus dikasihkan ke si mustahik. Kan dicampur. Beras si mustahik kasihnya ke kaya. Harusnya itu. Ada pemahaman seperti itu Pak. Wah, dalam bentuk misalnya uang nih. Uang 10 juta. Lagi, Pak. Enggak, uang 10 juta kan mesti saya belikan dalam bentuk beras. Betul. Ya kan, beras itu kan distribusi lagi toh. Yang penting beras itu jangan dicampur. Main amannya gitu sih Pak. Saya. Jadi panitia zakat contoh si mustahik ya. Dia mungkin ya orang biasa, nggak bilang kaya, orang miskin. Tapi zakat Pak, ngasih ke utang. Terus ini ada orang kaya yang ngasih, disendirikan Pak beras itu. Jangan dicampur Pak. Ini berasnya si miskin kembali lagi si miskin lagi. Itu harus disendirikan. Kalau mau dikembalikan harus ditambahin berasnya si kaya ini. Itu kehati-hatian sih Pak. Neng anu masjid itu dicampur ya Mas. Campur, Campur Mas. Tenang dicampur. Sama. Jadi di mix ngono supaya podo itu.
mensiasatinya apa? Namanya yang beras ini tambah baik ini berapa kilo yang dari orang-orang kaya, yang orang yang berkecukupan, orang yang nanti nggak balik lagi ke dia itu campur nggak masalah. Amannya di situ. Oh. Yang sing miskin itu aja diambil pak. Nanti nyampur yang punya orang kaya ini, makanya disendirikan. Terus kemudian diserahkan ditambahin pakai yang kaya, tidak apa-apa itu. Karena ya Islam sampai detailnya itu memang gitu, hati-hatian lah kita. Gitu. Anak ngono ya ambil bae ya. Ane panitia iki ya golek entengi lah. Ya bener gini Mas. Saya itu panitia itu ono duite sakmene, berase sakmene ya wis iki dibagi per wong ki duite sekalian. Gitu itu boleh enggak kayak gitu? Bisa berikan beras. Tetap diwujudkan beras. Lebih baik seperti itu. Oke. Ya ada. Wujud kehati-hatian. Tapi nggih kalau kita sikat ke masyarakat ya pelan-pelan Pak. Nah, mungkin langsung open minded tuh langsung beras kalau gini ya memang perlu waktu lah kayak gitu. Iya. Selama ini soalnya ya duit ya beras karena panitia kan golek di akhir, coba bayangin di akhir maghrib kuwi golek beras sebanyak itu agak sulit juga. Memang nanti kalau lebih baik di woro-woro di awal. Oh iya. Karena ya ada orang berbagi ya dan berbagi berbuat amal soleh lah Pak. Itu kalau pengen masuk ke sok pertama masuk surga ya harusnya di awal. Memang zakat fitrah misalnya di awal sudah digembar-gembar Pak. Ya. Yang udah injury time berarti tinggal barisan akhir masuk surga ini kayak dewe kesandung batu lah. Katanya gitu. Kasih banget. Iya. Oke, masih di zakat. Pemberian zakat itu wajib di sebelum sholat Id. Sebelum sholat, sebelum azan maghrib kalau bisa. Wajib itu. Wajib. Karena sudah azan maghrib kan sudah beda Ramadan. Enggak gini, maksud saya kalau saya orang yang membayar zakat itu iya, tapi kalau saya membagikan kepada itu juga wajib di itu. Itu setelah lebaran boleh? Setelah lebaran boleh toh? Ya oke. Yang penting sudah ada proses lah, bisa ditahan di belakang lah. Oh iya iya. Ya, karena kan kembali lagi pada fungsinya sih Iya. zakat itu kan benefitnya si miskin itu untuk merayakan hari lebaran itu. Padahal nek sekarang itu orang bergembira iki nek ana ning mejane roti ya toh. Nah, ngono toh. Nah, kadang di masjid itu saking kreatifnya yang dikasih itu ya beras iya, tetapi kemudian diberikan ya yang seneng dek apa tukoke sekarang misalnya ono minyak goreng susah ya kan, ada minyak goreng kemudian ada daging gitu ya, ada snack misalnya gitu, jadi nggak cuma beras nah, itu nenggul aku gitu, tapi itu malah salah ya kayak gitu ya. Kalau boleh lah ini sih Pak, lebih ke teman anti nih sebenarnya kalau zakat fitrah itu, karena kalau memang diusulkan beras itu lebih baik ya sudah. Tapi sembako harus kesepakatan si Muzaki ini nanti tak berikan sembako ya ini ya, oh ya itu oke. Jadi kan karena zakat kan memang bisa untuk bahan pokok 2,5 kilogram beras gitu. Tapi memang amannya harus beras gitu langsung. Beras ya, ya sudah oke. Tapi ya nanti teman-teman lah Pak. Ini kan masyarakat itu kadang-kadang perimannya kan beda-beda Pak. Ada perdebatan tapi dalam prinsip Islam kan sing cedak mandorote sing ndi. Nah, daripada kayak kisro ya sing ngawasi. Berarti poinnya satu ya sing dicatat ya. Setiap orang zakat itu ya, setiap orang itu wajib berzakat, tidak melihat dia kaya atau miskin, itu wajib zakat fitrah. Ya, karena ini adalah fungsinya adalah untuk membersihkan diri. Gitu ya. Tuh satu zakat. Berarti nanti kita sosialisasi kepada seluruh karyawan untuk membayar zakat fitrah. Kemudian waktunya. Waktunya adalah terakhir itu adalah sebelum maghrib. Ya, sebelum maghrib. Sebelum maghrib sudah terdistribusi. Berarti paling aman ya H-1 paling aman. Gitu. H-1 itu sudah harus selesai bayar zakatnya. Terus besarnya adalah ada yang 2,5 kilo, ada yang 2,7. Wingi nggon aku iki saiki wis nanggone 2,7 kilo sekarang.
mungkin kehati-hatian sih Pak. Nganggo kan ambang batas gitu. Nganggo ukuran apa ya wingi kae? Satu sok apa Iya, gitu. satu sok itu Pak. Nah, gitu sih. 7 tapi ya monggo itu kalau 3 kilo pun tidak masalah. Itu kehati-hatian memang kadang kalau di Solo Kediri kan dengan estimasi 3 kilo Pak. 3 kilo malah. Ya, Oke. biar kehati-hatian. Oh wis ade berarti 3 kilo wis samane ngono. Itu wis nilai 50 apa 500 gram ini terlalu esensial lah. Iya. Ya, gitu ya. Ya, sisanya sedekah. Nah, sisanya sedekah. Hati-hatian ya Pak. Terus wujud zakat fitrahnya dalam bentuk makanan pokok dalam arti dalam kurung beras. Yes, gitu. Ya, zakat fitrah dah itu ya. Apa meneh poinnya? Waktunya sudah, besarannya sudah, kewajibannya kepada siapanya sudah. Terus pembagiannya Mas? Pembagiannya boleh Mas. 8 asraf itu. Enggak sih kalau zakat. Zakat apa? Kalau 8 asraf kok berat Pak. Pak. Oke, berarti fokus kemana? Kalau fakir miskin aja Pak. Fakir miskin, fokus ke bisa itu. Ya dari perantauan Semarang sih ini. Enggak apa-apa. Benar termasuk ibu sabil. No. Fisabilillah mungkin guru ngaji, guru TPQ atau mungkin sifatnya orang-orang pendakwa ustaz itu kasih walaupun dia kaya enggak apa-apa karena dia fisabilillah gitu. Oh. Ditulis nggak Mas ya? Ya. Secara status misalnya dia diberikan zakat ini karena atas statusnya apa? Perlu nggak? Misalnya kan orang kadang tersinggung ya. Misalnya Pak Anton penceramah, baru Pak Anton dapat zakat. Wah, ini kan piye iki aku oleh zakat nopo? Nah gitu kan. Tawarkan dulu aja Pak. Kan? Oh udah, kalau nggak mau ya dikembalikan lagi. Oh, gitu. Oke. Mungkin kalau tahu statusnya sebagai apa mungkin diterima mungkin gitu Pak. Karena dia ngerti oh aku nih karena status saya ini ya saya terima walaupun mungkin nanti akan dikembalikan lagi itu beda ya. Cuman terus nggak ada apa ini go out siapanya atau fungsinya apa itu mungkin jadi miss jadi koyo. Tapi insya Allah mereka ya mungkin tahu cuma ya lebih baik dikomunikasikan biar tidak ada rasa tersinggung kan tidak direndahkan ya kan misalnya gitu. Gitu. Pengennya memberikan ribet nih malah salah persepsi jadi gue aku malah di ngene ke kan kampung oke ya ribet aku dibanding dengan program lainnya mungkin Pak. Jadi ada zakat apa infrastrukturnya dibanding dengan paket pokoknya kayak paket bingkisan. Misalnya diganti sarung gitu boleh nggak? Boleh. Kalau misalnya uang zakat nggak boleh Pak. Uang zakat nggak boleh Pak. Uang zakat ya boleh. Boleh. Gitu. Zakat fitrah itu uang. Berarti tetap pokok ya. Oke. Mungkin ada paham-paham tapi lebih amannya kan di situ Pak. Oke. Ya. Oke. Siap wes yo zakat apa nih pertanyaan nih. Aku panitia soal tadi banyak tekon. Iya, aku benar salah nih. Pak. Allah itu ya, luar biasa. Ngasih urutan itu Pak. Betul. Fakir, miskin, amil, kemudian mu'alaf, kemudian orang yang hamba sahaya yang terlilit hutang, kemudian orang yang sedang berjuang dalam jalan Allah, dan yang terakhir yang dalam perjalanan. Musafir. Musabil. Oh. Nah di situ kan makanya urut Pak. Yang paling dibutuhkan apa fakir dan miskinnya dulu. Ini mungkin kategori miskin sama fakir itu kepiye? Fakir nggak bisa menghidupi dia belas. Jadi dia nggak punya penghasilan, nggak punya kehidupan. Jadi ya misalnya jaga ketok gitu. Itu fakir. Kalau miskin dia tetap berpenghasilan tapi nggak mencukupi kebutuhannya. Gitu. Khususnya kebutuhan pokoknya ya. Kebutuhan pokok itu kalau kita ngikutin sosial itu berarti pokok itu makan, sembako, makan, pendidikan, papan, pangan, pendidikan. Nah itu lah berarti kalau gitu orang yang ngontrak, orang yang kos, orang yang sewa itu berarti dapat ya? Pak, dia sewanya kayak gimana Pak? Orang-orang kaya nggak bisa Pak itu. Karena kan dilihat dari segi ekonomi juga Pak. Iya. Pekerjaannya apa gitu. Ya pendidikan sih nggak termasuk sih Pak. Kalau pendidikan dia S1, S2 dia pakai miskin dikasih Pak. Gitu. Oh gitu. Iya. Kalau tadi yang hutang itu, kalau hutang ini nanti pantang ikan suwe.
belum tentu orang berhutang itu bukan nggak punya Pak gitu loh. Iya. Bisa jadi orang berhutang itu orang punya. Kalau pemahaman Mbak itu orang yang kredit hutang adalah orang yang kredit karena di jalan Allah Pak. Contoh Jalan masjid, Allah. dia pakai utang juga uangnya sendiri, gitu. Dia wajib diberikan zakat. Kemudian untuk bisa apa dia untuk kepentingan dakwah dia harus berhutang itu memang harus dibantu. Gitu. Tapi untuk kebutuhan konsumsi atau pinjol itu bisa candu. Nah, iya. Nggak akan ada obatnya. Soalnya penyakit ya gitu. Iya penyakit. Tapi dia karena jalan Allah saya harus mungkin kalau dia punya dakwah apa dia harus berhutang dengan hartanya ya dia wajib diberi zakat. Sama dia bukan dari keturunan Habib atau Rasulullah itu boleh. Saya ingin nih Mas. Gus. Ini kan saya terus terang nih Mas. Jadi panitia itu rada dilematis. Jadi kategori fakir atau miskin yang nggon aku kuwi itu adalah ukurannya yang paling apa ya? Yang paling kalau dari sisi rumah gitu rumah misalnya ini komplek gitu ya. Lah pokoknya rumah yang paling kecil misalnya. Yeah. Nah, parameternya pakai itu, tetapi dia ini juga sudah berpenghasilan. Yeah. Misalnya contoh PNS misalnya. Yeah. Nah, PNS ini dari sisi penghasilan menurut saya wis sudah tercukupi, nggak layak dia dapat zakat gitu. Kawinan disiplin tuh bukan pencari nafkah serabutan tuh. Iya benar. Ini PNS gitu. Nah, ini PNS memang sih rumahnya kecil dibandingkan yang lain misalnya gitu. Nah, apakah parameter itu bisa dijadikan dasar untuk ngomongin fakir sama miskin? Kalau masalah parameter Pak, untuk ukuran orang itu perlu diberi zakat itu sebenarnya kalau diambil itu ada namanya hati payah. Rule of the game-nya dia itu miskin apa enggak? Piye caranya piye? Itu ada rumusnya Pak, kayaknya gitu Pak. Itu yang kita pakai sistem gitu. Ambil kan gitu Pak. Nah, ini kalau panitia zakat ya memang harus kehati-hatian Pak. Kalau sampai salah menyalurkan ya tanggungannya si panitia. Nah, ya kuwi. Nah, nanti kalau saran saya Pak, ini kan karena di masyarakat luas itu kan sifatnya majemuk ya Pak. Ya coba ditanyakan atau mungkin dipastikan dulu aja Pak, kira-kira ini perlu enggak? Iya, itu data dari RT loh. Saya dari RT, dari RW, masuk ke takmir pakai itu. Ya misalnya nih di lingkungan itu semua punya mobil contoh. Oh ada satu orang yang naik motor. Misalnya, apakah itu sudah kategori yang miskin di situ? Tergantung Pak, motornya apa, dia gajinya berapa, untuk makan sehari-hari bagaimana, gitu kan harus jelas Pak. Gitu. Contoh dia anak 4 penghasilan 1 juta dalam sebulan, otomatis dia sudah masuk miskin Pak, jelas kan. Itu 1 juta sekarang buat 4 anak berapa sih Pak? Nah masalahnya jadi, survei masalah juga ya tanggungan anak atau dalam keluarga itu misalnya ada neneknya atau iya itu termasuk karena kan di situ kan kelihatan beban ekonominya berapa gitu. Gampangannya di situ. Tapi aku panitia itu ora terlalu jelimet ngono kuwi lho, nekane siji-siji. Apa ya, lu kok kayak ngono ya toh. Enaknya Bisa seminggu ngedakan siji-siji. Lho ki bagiannya sensus ya toh. survei kalau itu punya inisiatif gandeng kelas Pak, lembaga ambil zakat. Jadi tugas mereka menerima disalurkan kembali lagi. Jadi nanti yang bertanggung jawab dari si amilnya, dituntut apa si amilnya, panitia sudah aman gitu. Oh ya ngono wae apa ya? Aku ya ngono wae ya. Loh, lah iyalah, lah nek ngene kan risiko wae. Ya, karena kan statusnya panitia, Pak. Kalau panitia itu wakilnya muzaki. Jadi dia cuma mewakili muzaki, tapi dia nggak berhak untuk ambil porsi dan dia nggak boleh salah menyalurkan. Nek ambil dari panitia zakat atau dari muzaki ke ambil, dia sudah menyalurkan. Ambil mau disalurkan kapan, disalurkan kemana itu sudah jadi kewajibannya si amil dan kemudian dan di situ jalurnya sudah budget pahalanya sudah lebih dari situ Pak. Enaknya di situ amil itu memang tanggung jawabnya besar Pak. Gitu. Ya ada kesalahan ya kita enakin Pak. Jadi ya kita itu bisa disebut kaki kanan kita masuk surga, kaki kiri kita masuk neraka Pak. Gitu. Harus hati-hatian sih pihak yang ketiga ya enak loh aman. Tapi ya nanti mau gue sih Pak, karena kan nasihat kayak di Majemuk itu bisa dirembuk sih Pak, didiskusikan. Itu memang
Untuk zakat sendiri di Indonesia itu kan masih minim sekali Pak. Di Klaten itu baru 10% saja orang itu berzakat. Itu dari total 14 triliun yang 14 miliar yang terkumpulkan baru 4 miliar. Maksudnya zakat fitrah? Zakat ini Pak, zakat umum Pak. Zakat fitrah kita ini Pak, apa yang saya kasih gambar itu secara umum lah. Masyarakat itu masih belum paham soal zakat lah. Penting aku keluarkan dan makanya di situ kehati-hatian kita Pak menyampaikan. Nek saya kok nganu ya, ben wong mesti zakat lah, ra mungkin ra zakat itu toh. Wis zakat ra, Pak? Oh, mesti zakat lah. Zakat fitrah wajib. Oh, wajib. Tidak semuanya mengeluarkan zakat. Iya. Makanya perlu kehati-hatian juga sih Pak. Ya sudah, berarti oke ya. Zakat fitrah close ya. Plus Oke, sekarang ke zakat mal. Kalau zakat mal ini kan punya banyak pemahaman ya Pak. Zakat mal itu pada intinya zakat mal itu harta yang produktif Pak. kuliah 3 SKS. Produktif. Produktif. Oke. Contoh Pak Anton punya mobil 5 nih. Nah ini dia gunakan sehari-hari. Perlu dizakat tidak? Tidak. Karena dia tidak menghasilkan. Nah sekarang dalam artian menghasilkan uang. Nah, rental berarti kena ya. Ya kalau rental kena. Nah, ini Intinya bisa dikaryakan jadi uang. Dikaryakan ya. nah, ini nganu ojek online. Ojek Itu online. dikaryakan. Ya kalau umpamanya dia nisab ya zakat dia penghasilan dapat ini Dapat uangnya. uangnya itu Uangnya. bukan motornya. Oh. Iya, bukan motornya. Berarti nunggu setahun. Kalau Iya, iya. zakat profesi itu dikiaskan, digambarkan itu seperti zakat pertanian Pak. Ya, karena zakat pertanian, karena kan ada yang protes zakat pertanian ini mau tani sebagai piro dipotong zakat, sedangkan mau sing gajinya gede-gede kok dipotong zakat, gitu ya. Dikiaskan setiap panen atau setiap mendapatkan itu dipotong zakatnya. Untuk zakat Berarti bisa dianggap setiap transaksi. tidak Pak, 1 bulan sekali dia mendapatkan. Contoh ojek online ya Pak ya, dia rekapitulasi 1 bulan itu dia penghasilan contohnya 10 juta. Itu kan sudah di atas dari nisab Pak. Itu dikeluarkan di 1 bulan itu juga. Itu dikurangi biaya operasional nggak? Dikurangi Pak. Itu Kalau kayak bensin, bensin, makannya servis, DE, ya. servisnya DNM, itu dikurangi. dikurangi itu toh? Iya. berarti? Hmm. Kalau sekali lagi itu masalah khilafiyah lagi Pak. Karena fikih itu kan pasti ada perbedaan paham Pak. Nah, ada yang bilang butuh semuanya tak zakati aku aman, oke tidak apa-apa. Itu baik tidak apa-apa. Teman-teman hati maksudnya lagi. Tetapi tetap ada perhitungan dan cara-caranya lah untuk zakat. Pada tadi kan zakat fitrah, mungkin zakat mal, mungkin sedikit saya kasih perantara apa awalan itu zakat mal itu kan tidak ada beberapa elemen Pak. Kalau di lingkungan kerja di sini mungkin zakat lebih ke zakat profesi, zakat penghasilan, zakat bonus, kemudian tapi gini tapi gini semuanya ada rule of the game-nya kok. Oh, Jadi oke. tidak semuanya harus dizakati, tak dapat zakat. Penting, Zakat Ki. penghasilan lah. Penghasilan itu batas nisabnya 524 kg beras. Tulis. Jujur 500. 24 kg beras. Itu per bulan. Itu per bulan. 524 kilogram beras. 502 piro Mas? 524. 524 kilo Dan itu bisa beras. berubah-ubah. 524 anggap aja sekilone 12.000 gitu aja ya. 10.000 bisa gampangnya. 10.000 ya. Oke, enak ngalikannya. Ya. Jadi 524 itu. 542 kali 10.000. 5.420. Ini 1 bulan. 1 bulan. Oh. Untuk zakat profesi ya. Zakat profesi. Setelah ketemu angka ini kali 2,5%. Kali 2,5%. 2,5%. 135.500. Diniatkan zakat ya. Zakat. Ini kalau soal fikih Pak, ini kan banyak pemahaman ya. Heeh. Ya lagi yo. Tapi
pada prinsipnya garis besarnya dipotong 2,5%. Ada yang mengkiaskan beras, gabah maupun emas. Kalau emas itu 85 gram, kemudian dibagi 12 itu. Kalau di Solo Peduli sendiri menggunakan kiasan emas, Pak. Jadi 85 gram emas kali kita anggap 1 gramnya 1 juta gitu ya. Dibagi 12. Oke, 7 juta ya jadinya ya. Ini bruto atau neto tadi ya, masalah pemantepan. Dikurangi biaya operasional berapa? Tapi kalau dibilang kebutuhan orang pasti butuh terus. Dihitung itu 7 juta contohnya, kayak 2,5% itu kan 142.000 kali 2,5 sekitar 140 ada 177 ya. 177. Itu kan dari sekian persennya kan mungkin tidak akan mempengaruhi 7 jutanya itu. 177. Jadi zakat ya jadinya. Harus ada ikrar ya kalau ini zakat ya. Kalau sedekah kan beda. Beda. Sedekah itu kan saya sebut ke Mas Hafid itu udah sedekah. Kalau zakat itu memang sifatnya lebih terikat ya. Iya, sedangkan zakat itu masuk dalam rukun Islam. Contoh syahadat kan jelas Pak rukunnya, menunjukkan nama Allah dan Rasul. Yang kedua, sholat jelas rukunnya. Takbir, ibdal, ruku, sujud. Zakat juga sama Pak. Zakat ada nisabnya, haulnya, apa aja yang dizakati. Dan haji dan puasa jelas. Oke, berarti kalau kita belum paham itu sedekah, bisa nggak sedekahnya terkonversi zakat ya? Bisa. Bisa. Tapi harus ada niatkan untuk zakat ya. Betul, ya. Beda sama sedekah ya. Beda. Sedekah itu bebas Pak. Bisa jadi itu gini, nilai sedekah kita banyak, tapi zakat masih nol. Merdora no niate tadi. Ya itu. Itu Pak. Berarti malah hal yang wajib malah ketinggalan. Mergo tidak tahu. Ya. Berarti kalau gitu, oh saya zakat ini sekian gitu Pak. Berarti ngono Pak. Diniatkan zakat. Nah, setiap amal itu yang diutama adalah wajibnya dulu. Sholat kebanyakan orang sholat tahajud membuka rezeki padahal sholat wajibnya kelihatan. Sebenarnya Mas, sebenarnya itu di praktek itu bisa jadi itu kita sudah mengeluarkan sedekah lebih dari itu sebenarnya. Cuman tidak terakatkan zakat. Jadi cenderung kita jadinya sedekah jadinya. Mergo nggak tahu. Itu sih. Hanya merubah ke niatnya tadi ya, akadnya tadi ya. Dan amal ibadah itu tergantung niatnya. Wes kuwi Mbak ini 2,5%. Wih. Tapi rupiahnya berapa Pak? 7 juta. Tahun. Enggak, 1 bulannya. Kalau lebih dari 7 juta atau batas minimal 7 juta penghasilan kita wajib mengeluarkan zakat senilai 2,5%. Kalau di bawah itu namanya adalah sedekah. Jadi nggak perlu kita ikrarkan. Kalau menerima zakat itu kita ada doanya Pak itu. Ada doanya ya. Kalau sebagai amil nggak ada mendoakan rukunnya batal. Oh iya. Ada zakatnya. Kalau negara kan mungkin bisa memotong NPWP. Oh iya. Kalau sedekah kan beda Pak, luas. Luas ya. Tadi zakat provinsi, zakat mal itu contoh kita punya harta nih, kita contoh emas perak itu ada hitungannya sendiri. Emas 85 gram, kalau perak itu sekitar 100 berapa ya? Berapa ya? Lulus Perak jarang banget, makanya jarang tak lihat itu. Karena bayangkan emas, perak itu harganya jatuh terus, terus sekitar hampir 2 kali lipatnya sih Pak, 170 berarti. Oke, itu kalau perak. Emas. Dan emas itu tidak semuanya dizakati, yang dipakai itu tidak saja, yang disimpan aja. Yang dipakai loh, yang dipakai dari zakat. Yang dipakai malah enggak. Dipakai kan? Kalau 85 gram dipakai yang berat loh. Jadi malah yang tidak dipakai itu yang dizakati. Dengan tanda kutip tidak boleh dicurangi Pak.
Oh, ora oleh Contoh, curang. wah ben ndak zakat tak pakai we. Oh. Kan ndak boleh, ndak boleh. Ngutip dulu. Project. Mas itu yang Nera ning sikil ya toh. ya ini kan harus yang tersimpan emas gitu. Oke. Nah harganya kan emas itu kan naik terus Pak, harganya nggak mungkin harga turun paling bisa naik lagi. Oh, iya ya, oke. Wis. Kalau sudah 85 gram dizakati. Zakati Pak dalam 1 tahun. Kalau belum 1 tahun nggak boleh. Nggak usah. Ya nggak usah. Mengenai waktunya, misalnya, oh belinya April, berarti jatuh temponya April. Ya gitu. Belinya Februari, besok Februari, gitu. Nggak harus di bulan Ramadan toh, Ya, gitu kan. harus bulan Ramadan. Nggak harus. Kalau mungkin momentum Ramadan ya tak tambahin Sisa. zakatnya, gitu kan. Gitu. Nah, tadi terkait dengan emas ini, kalau dalam bentuk barang, perlu dizakati nggak? Barang itu Dalam dagangan, kalau barang dagangan Boleh, itu Pak. barang dagangannya seperti apa dulu sih Pak? spare part misalnya. Oh, Kalau spare part itu memang karena dia statusnya modal aset ya Pak. Itu nanti bentuknya secara global Pak. Gitu. Nanti Iya, modal aset ditambah dengan apa bahasanya keuntungan lah, keuntungannya bengkel ini. Banyak nanti bruto masuknya. Jadi contohnya Pak Anton, Pak Aris di sini asetnya APM itu sekitar 50 juta lah, gitu. 50 juta terus ditambah keuntungannya 30 juta dalam 1 tahun itu ya, berarti itu sudah mulai zakat 2,5%-nya. loh, tadi ada zakat mal Zakat mal, untuk omset. omset. Terus ini kalau untuk inventory sendiri perlu zakat mboten nggih? Sebenarnya sekali lagi masalah fikih Pak. Ada beberapa pemahaman juga soal ini modal apa, zakat perusahaan ya Pak. Nah, zakat perusahaan itu piye kuwi? Zakat perusahaan ini ada yang sebagian memang dihitung dari hutangnya, piutangnya, kemudian dijumlahkan. Jadi ini kan zakat perniagaan maksudnya ya Pak. Ya betul, zakat perniagaan, Mbak. Jadi memang nanti modal aset berapa hutangnya semua. Modal aset, Kemudian piutangnya berapa? piutangnya, Dikurangi hutangnya. hutangnya piro? Dikurangi operasionalnya. Dikurangi operasional selama setahun. Ya, nanti jatuhnya Operasional. berapa? Nah, jatuhnya itu zakat apa mau? Zakat Perniagaan. Perusahaan atau Oh, niaga. perusahaan atau perniagaan. Oke. Saya tahu. Iya, Pak. Tapi loh, kok Mas tak japri tak telepon ya? Oh iya Pak. Banyak tak tanya soalnya. Terus kalau zakat kendaraan Kendaraan yang kita pakai sehari-hari nggak perlu. nggak perlu. Rumah Rumah nggak perlu. nggak perlu. Rumah yang disewakan, Nah itu perlu. Perlu. Uangnya yang disewakan yang dizakati, bukan rumahnya. iya uang yang disewakan. Ya, uang yang ini hasil dari kontrakan itu yang dizakati. Tapi harus setiap transaksi aja ya, setiap transaksi ya. Ya, setiap transaksi kan Pak itu, kemudian dia batas nisab enggak itu kan kelihatan. Hmm. Oke. Karena yang dihitung tadi kalau zakat perusahaan kan modal yang diputar Pak, yang SPP kan termasuk modal yang diputar. Kalau bangunan ini kan tidak termasuk modal. Ya. Itu modal aset tadi ditambah dengan piutang, tambah dengan keuntungan, kurangi dengan hutang dan operasional. Nek alat-alat Mas, Alat enggak Pak. alat-alat disewakan misalnya gitu, Ya, itu uang yang sewanya itu ya. uangnya sewanya Ya. itu ya. Karena kan kalau apa spare part itu kan barang yang akan dijual Pak. Iya, Maksudnya modal aset. Ataupun kerugian juga bisa dikurangi Pak. Iya. Contoh barang kan ada jangka waktu dia Expired misalnya. itu nanti dikurangi tidak apa-apa. Oh. Misalnya rusak gitu. Rusak atau mungkin spare part ada yang sudah nggak bisa dipakai itu dikurangi harganya. Kalau zakat memang itu Pak yang lebih ke produktivitasnya apa itu yang dizakati bukan barangnya.
deposito termasuk dizakati karena dia tumbuh terus. Tapi selama masuk nisab. Ya, itu masuk nisab dan masuk haulnya. Zakat rikas itu zakat bonus. Nanti Kalau nggak deposito, cuma tabungan biasa, baiknya dizakati. tetap dizakati. Ya, karena kan dia masuk, Nilainya 2,5%. iya, karena kan dia masuk kayak dikiaskan, diwujudkan seperti emas. Emas kan 8 gram, uang itu juga diwujudkan 8 gram. Ya, ya. 2,5% ya. Ya, Oke. Ini tabungan zakat tuh Nek tadi Mas mengenai zakat bonus tadi penting tuh misalnya. zakat bonus penting Pak. Piye kuwi gitu kuwi. Kalau ini ya Pak ya, sekali masalah fikih itu Pak, pemahaman ya Pak ya. Ini kalau saya kemarin di Ustadz saya itu bilang zakat rikas itu 20%. Langsung nggak ada haul dan nggak ada nisab. Zakat bonus. Iya, zakat rikas itu. Bonus dari pekerjaan kita. Iya, tapi dalam kutip bonusnya apa dulu Pak? Bonus kita karena kontribusi kita itu beda lagi. Loh ya bonus nganu kerja kita. Kerja itu hitungannya beda lagi. Nah itu 2,5% toh. Kalau itu Ini. gimana tuh? Kalau zakat rikas itu Pak, itu apabila menggunakan usaha itu minimal 5-10%. Kalau zakat itu dengan jerih payah maka 2,5%. Dijalan nanti 2,5%. 2,5%. Ya, Coba kita- yang 5-10% tadi yang Kalau gimana? 10% kalau kita minim usahanya Pak. Kita Maksudnya? mesti ya mungkin kita dapat kesempatan dari tim yang lain gitu contohnya ya Pak ya. Gambarannya itu nih tak kayak bonusnya ini apa gue koncoku contohnya gitu. Ya dia dapat 5-10%. Harus makan zakatnya. Oh gitu. Kalau dia dapat bonus tapi dia nggak berkontribusi apa-apa lagi, ya dia 20%. Loh kalau sharing profit, Saya profit sharing profit kita punya usaha, terus pembagian hasil. itu bukan bonus Pak, Mas. Itu Oh. lebih ke zakat penghasilan. Oh ini maksud Ya. zakat penghasilan ya? Kalau bonus kan kita datangnya tidak terduga-duga gitu Pak. Aman. Aman 2,5% wit. Contohnya Ora iki usaha nek iki ono ikhtiare kok iki. contohnya APM bulan ini target dapat bonus setiap karyawan 1 juta. Nah. Baiknya karena kan dia termasuk kontribusinya teman-teman Iya. 2,5% aja. Oh. Contoh. Ya, berarti penghasilan. Penghasilan. Bisa lagi kalau APM dapat bonus 1 juta nih setiap karyawan. Nah, karyawan kedua dapat nih, contohnya nggak apa-apa, nggak ada kontribusinya, dia dapat itu dia potong 20%. Karena dia nggak berkontribusi, ujung-ujung dapat rezeki itu harus 20%. Rezeki tiban. Ya. Misalnya dapat hadiah undian itu 20% ya? 20%. Karena dia nggak berkontribusi. Wah, kok kayak pajak ya? Pajak ya segitu ya? Ngeri. Entek Pajak Kalau BPN pajak negara, kan pajak biasanya jangan. kewajiban transaksional Pak. Tapi kalau zakat itu lebih ke nilainya, lebih ke berkahannya. Lah iya Beda nih, memang. beda. Lah kuwi kan pajaknya hadiah itu 20% toh soalnya Iya. pajaknya. Ditambah lah sekarang misalnya nih menang hadiah 100 juta. Lah pajak 20%-nya ini kemudian sama zakat dihitung dari 100 jutanya atau 100 juta dikurangi 20 juta tadi sudah tak membayar pajak itu atau piye? Kalau itu kan masuk ke tadi ya Pak, NPWP ya, karena dia sudah dapat pajak, dia itu kan zakat itu mengurangkan ya, memotong harta wajib pajak, nah bahasanya apa saya lupa, penghasilan wajib pajak. Ya itu jadi zakat dulu, contohnya 100 juta, dia zakat 80 juta kan Pak, sisanya Pak ya. Itu udah 80 juta itu 20%-nya untuk pajak. Oh, jadi kena dulu ke zakatnya dulu. Ya, nanti kan dapat kwitansi. Baru nanti. Ke KPP. Oh, gitu. Jadi pajaknya malah dapat dari 80%-nya itu ya, Iya. 80-nya itu ya. 80 juta kali 20 jadi kan 16 jutanya itu.
16 jutanya ke pemerintah, sing 20 tinggal zakat. Ya, itu enggak 80. Oleh gur 30 sisanya. Iya, Ya. Jadi ini oleh hadiah senilai 1 juta yang berhak di kita itu hanya 64 juta. 64 juta. Yang 34-nya itu berarti punya ini 36 ya, 36-nya bukan punya Ini kita. zakat yang tidak bertrikas yang didapatkan tanpa usaha. Gitu, Pak. Kalau yang pakai usaha kerja mungkin kontribusi tim ya itu cuma 2,5%. Iya iya. Sing kuwi ra nganggo usaha wong ya hadiah. Zakat. Nah, itu sih Pak seputaran perhitungan zakat itu. Tapi memang zakat kalau saya salurkan sendiri gimana? Saya pertimbangannya di situ. Tapi tangga-tanggaku butuh kok, kenapa tak kayak zakat yang lembaga gede baca itu. Nah, zakat itu berbeda dengan esensinya sedekah dan infak. Oke, piye nek zakat? Kalau zakat itu kan sekali lagi kan ada rukun-rukunnya Pak. Dan ada sunah-sunahnya. Zaman Rasulullah itu sudah didirikan namanya Baitul Mal. Dan apalagi zaman Abu Bakar itu siapa yang nggak berzakat bakal diperangi Pak. Nah itu kan. Nah di situ zakat memang diwajibkan untuk disalurkan di lembaga. Nah kalau sekitar gimana Mas itu bisa dialokasikan dengan dana sedekah atau infak. Bahannya sedekah infak itu kan luas Pak, jumlahnya. Tidak harus 2,5%. Biar mau 5%, 10% itu boleh. Kalau zakat dia 2,5%, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Harus gini Minimal ya. Ya, kalau lebih ya akapnya harus lain. Nah, sekarang Mas, kalau yang tadi misalnya aku dapatlah bonus 100 juta misalnya. Terus 20% 20 juta kan buat zakat tuh. Ya, Nah, 20 jutanya ini tak demke dhewe ning lingkungan sekitar nggak boleh itu. zakatnya itu Pak. Heeh. Nah itu nanti dari segi sunnah memang tidak disarankan Pak. Karena sekali lagi Rasulullah sudah menyarankan kamu sudah didirikan Baitul Mal ya, muliakanlah Baitul Mal itu sendiri. Gitu. Yang kedua untuk menghindari rasa riak kita, tinggi hati kita dan ngasih kan seneng ya Pak kita kan, tapi di situ kan ada ada efek domino yang panjang kalau keseringan Pak. Contoh saya kalau Pak Hafid ya Pak, Mas Hafid tak kasih terus, tiba-tiba nggak tak kasih, dia mesti udah nangis. Jadi kan malah menurunkan khidmatnya dia. Gitu. Masalahnya kan amil di lingkungan kita itu belum ada. Nah itu ada bisa disiasati Pak. Pas ini saya mau zakat, tolong disalurkan kepada sekitar itu boleh. Oh gitu. Tapi harus tetap diriwayatkan amil. Oke. Namanya saya lupa zakat mukodaya atau apa ya, saya bahasnya lupa. Itu zakat memang boleh ditunjukkan ke amil simulasi menunjuk si mustahiknya. Mas tolong si A ini disalurkan zakatnya ini zakat saya ini saya akan kasih. Itu lebih menjaga Pak. Kalau kita daripada kita langsung salurkan, nah, zakatnya ini zakat, kalau sedekah boleh Pak kita salurkan berapapun boleh. Kalau zakat kehati-hatian Pak. Kalau kita nggak sampai salah menyalurkan, salah memberikan itu bisa jadi zakat kita nggak sah. Nek zakat nggak sah jatuhnya sedekah berarti ya. Bisa jadi sedekah malah kewajiban kita malah Murah ya. murah. Iya karena ketidaktahuan itu. Iya. Karena belum paham. Iya. Memang ini kalau zakat memang kehati-hatian sih Pak itu. Kalau saya kan zakat, amil zakat kan disumpah Pak. Kalau dulu kan saya disumpah disuruh dulu kan disumpah tidak boleh mengikuti politik Pak. Oh iya. Iya, kalau saya dulu. Oh. Disumpah nggak boleh ikut politik karena itu jadi ini ya apa? Jadi apa ya? Nanti ke banyak pertimbangan yang tidak harus diambil ya. Oh ini golongan saya harus prioritaskan. Itu kan nggak baik Pak. Padahal di sisi lain dia juga butuh. Gitu. Dan itu disumpah kayak gitu. Lagi tadi zakat mukoyat itu kan zakat yang disalurkan, yang disalurkan ambil menunjukkan mustahiknya boleh. Lebih enak jadi tidak repot-repot sudah kondisikan Mas, saya pengen zakat ini salurkan wujudnya ini janda. Tapi memang kita terbuka jatah ambilnya segini ya Pak ya, kita nggak bisa ambil dari segitu. Jatah
kita ambilkan 12,5. Tapi seringkali masyarakat itu menggambarkan amil itu sebagai tembok penghalang. Itu artinya gini, kenapa tak kayak amil, mending tak kayak tonggo-tonggo sing akeh gitu kan. Itu untuk moto, padahal di situ ada keberkahan lain Pak itu lewat amil itu. Tadi disunahkan sesuai sunnahnya Rasulullah. Kemudian kedua, fadilahnya lebih baik Pak itu. Yang ketiga, kemanfaatannya pasti lebih luas lagi. Kalau kita boleh menunjuk bisa itu boleh. Sebenarnya Mbak ini, jadi kalau di tempat kita itu yang boleh yang masuk kategori zakat profesi adalah yang lebih dari 7 juta. Ya wis dianggap rono. Ono sedekah di kita. Iya, sedekah. Maksudnya sedekah. Banyakin doanya enggak. Nanti naik gaji ya. Ya, amin. Amin. Aris ini kira-kira. Terus apa mulai ya? Profesi ya perusahaan paling Mbak nanti dihitung ya. Iya, perusahaan. Yang untuk perusahaan itu Tapi kan dihitung. nanti harus tahu modal aset. Iya, plus yang buat piutang, diskusi sendiri. operasional. Sama apa kalau bahasa itu penyusutan dalam akuntansi kan ada ya. Depresiasi. Nah itu kan itu bisa Kayak dihitung rupiah. oleh pengurangan. Depresiasi. Wah, jadi bisnis zakat ya lumayan. Iya Pak. Bisa dikatakan nggak bisnis terlalu frontal. Orang umum bilang itu jadi transaksional banget gitu. Loh enggak, itu kan jadi konsultan zakat jadinya. Kan Iya. ini ngomongin masalah nganu toh, profesi dan Iya. yang benernya toh. Betul. Cuman jarang mengambil profesi itu ya jadi. Iya, jarang Pak karena ya ini sih Pak. Tahun 2002 itu awal-awal Basnas mulai gebiar nggak segebiar ini ya Pak. Awal itu kan orang itu ambil itu masih dianggap apa sih? Tapi kan tahun sekarang itu sudah luar biasa Pak sekarang. Ambil itu sertifikasi, kemudian ada institutnya. Tahun 2011 itu bahkan di UMC itu sudah ada manajemen zakat. Di tahun 2016 itu IAIN Solo sudah ada manajemen zakat juga, bahkan ada manajemen wakaf juga. Potensinya luar biasa Pak. Apa ini? Iya. Ya kan sering kali saya di Solo itu jadikan kan Pak objek penelitian gitu kan. Zakat-zakat itu bagaimana penyalurannya gitu. Klaten sendiri tidak ada karena belum ada jurusan manajemen zakat di Klaten. Jarang masih itu Pak. Desa itu udah punya nomor anu loh, apa namanya? Legal untuk sebagai amil tuh udah bisa desa. Ya itu karena kan sudah penghitungannya lebih dari 50 juta untuk Ya. kelas las kabupaten. Nah, di Solo Peduli itu 25 miliar gitu. Solo Peduli. Ya. Gede ya. Iya, itu baru masuk kelas provinsi. Kelas nasional itu 50 miliar. Di bawah itu nggak boleh dapat izin. Kalau ada lembaga yang mungkin dia belum mendapatkan legal zakat, dia menggunakan zakat secara kenegaraan sebenarnya dia salah Pak itu. Dan secara agama pun sebenarnya nggak disahkan, dia bukan wakilnya dari ulil amri pemerintah itu. Seperti di tadi yang saya sampaikan di awal Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011 itu kan pasal 17 kelas ditunjuk sebagai perwakilan dari Basnas itu. Dan Basnas itu sebagai rekomendasi ini. Las, kamu dapat rekomendasi saya ini menghimpun dana zakat, silakan ini suratnya. Nah, kita boleh menghimpun Pak. Kalau belum ada itu kita nggak boleh menghimpun Pak. Kayaknya ada administratifnya segitu. Makanya nggak semua orang boleh menghimpun zakat. Memang nggak hati-hati sih Pak. Berarti zakat itu tingkat provinsi atau tingkat kabupaten ya Mas? Tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. Di tingkat kabupaten nanti ada standarnya Pak. Kalau dia tahun 5 tahun ini dia perpanjang dan penghimpunan zakatnya kurang dari itu, dia nggak boleh dapat izin lagi. Dia harus komplain ke lembaga lain. Kalau yang sudah dapat turun ya, ini turun kasta. Contohnya Solo Peduli ini Pak, sudah lasna sih sudah penghimpunannya 50 miliar. Dan
dana zakat infaknya. Tapi tahun ini turun nih jadi 30, dia harus turun legalnya jadi kas provinsi gitu. Sampai segitunya sih Pak. Nanti ada auditnya. Kalau uang zakat itu boleh nggak buat perusahaan gitu, bantu UMKM gitu boleh nggak sih? Boleh Pak. Nanti maksudnya zakat produktif. Masuk zakat produktif ya. Untuk itu sudah masuk ke miskin bisa untuk meningkatkan produktivitas mereka. Bermualah tuh kasih modal. Nah, kalau soal pemberdayaan itu Pak, saya tidak tahu pemberdayaan itu kan memang sulit sih Pak. Gitu. Sulitnya itu butuh waktu panjang gitu dan mentalnya si orangnya itu. Ya, itu makanya yang menjadi PR besarnya di lembaga amil zakat itu adalah memproduktifkan orang-orang seperti itu yang punya mindset hanya menerima, nggak mau produktif. Nah Mas, sekarang gini Mas, daripada mereka pengusaha-pengusaha itu nyilih uang di bank, kenapa nggak pinjam uang dari las saja buat dia ngembangin bisnisnya? Nanti ada hak kifayahnya Pak. Hah? Ya perusahaan itu kan sudah kaya ya, sudah ya nggak boleh Pak zakatnya, dia sudah masuk ke apa, dia dibuat dari 8 asnaf itu. Loh, nanti kan dia jadi memberi kontribusi lagi Itu kepada. nanti masuknya ke kemitraan Pak. Oh, lah iya Kalau mending kemitraan kemitraan. boleh Pak. Contohnya Pak Aris punya satu komunitas usaha nih, gandeng dengan Suruh Peduli, itu boleh. Tapi kalau Pak Arisnya minta dana zakat langsung dia nggak boleh. Kalau dana zakat langsung disalurkan untuk UMKM dengan dalih saya itu bisa mengentaskan kemiskinan, tidak boleh Pak. Harus ada keterlibatan amil di situ. Kalau tidak ya tidak sah secara hukum dan HP, prospeknya HP itu Mas, aku ya, bilang ya. gitu. Loh, itu bisa menggantikan bank itu fungsinya. Memang kan memang di Betul. situ Pak. Gantikan bank ya Mas. Iya. Kalau di Islam itu kan Baitul Mal itu ada dua Pak. Baitul Mal dan Baitul Tanzil. Baitul Mal itu dana-dana sosial, zakat masuk-masuknya. Kalau Tanzil itu dana-dana usaha, sifatnya pembelian, terus kemudian jual beli, kemudian bantuan-bantuan lainnya yang sifatnya bisnis Pak. Jadi contohnya saya pengen beli motor nih, kalau saya pinjam ke FIF dapat bunga, dapat riba. Kalau BNT saya tinggal akadnya jual beli. Saya kreditnya ke BNT, dia BNT membelikan di markup dengan harga sekian, kesepakatan akad, oke, nah itu bebas dari riba. Jadi riba tidak riba itu dengan dari akad Pak. Contoh saya punya butuh duit nih 5 juta, saya punya motor nih Mas, tolong Mas Hafid nih, tolong motor saya dipinjam itu ya. Itu sama kecuali Mas Hafid dipakai motornya itu nggak sah, dia sudah riba dan dia mengambil keuntungan dari hutang. Keuntungannya gitu. Ya memang keadaan riba itu istilah. Jadi mesti nyerahin motor dinengke wae gitu ya. Itu dia ya. Oh. Nggak boleh dipakai karena dia mengambil kemanfaatan di sini. Oh, nggak boleh dipakai ya? Nggak boleh dipakai. Walaupun kesepakatan sama-sama itu dalam hal dosa kan ya coba ya sama aja gitu. Emang kehati-hatian HP contohnya itu dipakai tidak boleh. Kalau mau digadekan ya disimpan, tidak boleh dipakai. Ini sih Pak, tapi bahkan dosa paling ringan kan kayak kamu dan menzinai identitas sendiri. Memang hati-hati sih Pak kalau itu. Apa ya menarik buat bisnis ya. Ini zakat sendiri pun di Indonesia itu udah potensialnya luar biasa Pak. Di Klaten tadi yang saya sampaikan 14 miliar itu hanya di kalangan PNS tuh. 14 miliar itu. Iya, hanya di kalangan PNS di Klaten. Dan yang terhitung baru 4 miliar saja. Itu yang Basnas, kata Basnas. Kalau kita bahasanya market share-nya ya luas banget gitu. Karena sifatnya fluktuatif kan. Perekonomian itu kan juga berubah-ubah, sektornya banyak banget. Memang kita belum bisa ini sih melacak secara murni gitu. Berapa sih potensinya yang ada di Klaten ini? Ya acuannya cuma dari Basnas itu paling amannya itu. Cuman itu sebenarnya. Karena kan ada manajemen zakat, manajemen wakaf itu kan
kedepannya pasti itu luar biasa. Jadi sekarang itu lembaga zakat itu banyak. Di Klaten kan yang di bawah Kemenang Klaten itu hanya 2, Solo Kedui dan biasa. Lazisnu itu maksudnya PZ. Unit pengelolaan zakat itu maksudnya langsung ke provinsi. Kalau saya maksudnya ke cabang, jadi langsung ke pengawasan dari Kemenang. Ya, ya. Ya apalagi Mbak ini yang perlu ditanyakan. Kalau kemarin sih teman-teman zakat fitrahnya katanya di lingkungan sekitar itu gimana ya? Maksudnya dari perusahaan kan menyarankan kita kumpulkan jadi satu kesatuan, maksudnya nanti kita salurkan kemana. Tapi perorangan itu ada yang bilang, Mbak, saya itu sudah biasanya di kampung, sudah ada yang lola, dan saya mantepnya di masjid-masjid dekat rumah, kayak gitu. Kalau itu speed balik ke masalah keyakinan ya. Iya, memang kalau tadi kan Pak Aris kita panjang lebar soal zakat tadi ya, itu zakat masjid sih boleh, kalau zakat perusahaan itu boleh, tapi perusahaan itu harus menggandeng amil. Kalau mana ya mungkin bisa di zakatnya di keluarga kita ada 5 nih, anak saya 2, masih istri kan 3 nanti. Ini ya, suami istri 2, anaknya 3 nih, nanti mungkin bisa jadi anak yang ini zakatnya disalurkan di APM gitu. Mungkin yang sisanya jalan di kampung gitu. Ini nggak harus salurkan satu lokasi. Nanti ada yang Solo Peduli, dan nanti bisa disalurkan pelan-pelan. Solo Peduli sebagai pihak yang amil. Untuk bimbing solusinya sih gitu sih. Kalau mau ke salurkan ke sekitar apa itu nanti tergantung dari kebijakan bersama sih. Gitu. Jadi kembali ke orangnya masing-masing ya. Iya, atau mungkin kesepakatan ya mau salurkan zakatnya di sini silakan. Mungkin barangkali dari 5 keluarga kita yang 4 Waalaikumsalam Pak Joko, sehat. Dalam? Nggih. Tesih.